Sebenarnya kalau saya itu tausiah nggak bisa, ceramah ora iso, naik ngobrol seneng. Jadi kalau ada yang mau ngajak ngobrol apa, tema apa dan seterusnya monggo. Tapi saya ini banyak adik-adik di sini, aku pengen dolan-dolanan nih. Apa namanya? Ada yang mau makanan nggak nih di depan nih? Atau nanti foto bareng saya? Saya punya pertanyaan yang bisa jawab. Selfie sama saya. Bingung aku soalnya kayak bener sakit pula mau balik dudu Gus fitnahan ya biasa nyanyi orang melu bayar untuk ngongkon iya saya nanti nyanyi tenang saja nyanyi. Tapi kalau saya ngeliat adik-adik yang masih muda itu saya semangat hatinya karena ini generasi-generasi yang akan menjadi masa depan bangsa. Saya pengen melu sumbang-sumbang lah, semoga bisa menjadi cahaya untuk masa depan Indonesia gitu. Di sini ada yang bisa ngitung dari 1 sampai 10 ya? Ngurut aja 1, 2, 3 bisa? Tenane. Coba 1, 2, 3. Oke, percaya. Kalau sampai 100 bisa nggak? Mudah apa susah? Menurut adik-adik itu kan mudah banget, nggih. Sama ngantuk aja bisa ya. Tapi itu yang paling berbahaya dalam hidup kalau kita sudah merasa tahu utuh sesuatu. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita merasa tahu, detailnya kita nggak tahu. Untuk mas-mas yang pernah tahu pertanyaannya jangan jawab dulu yo. Kowe ora luwih pinter bangane adidimu nek iso jawab gitu nah. Ini karena ini kita workshop kayak gini nih. Saya mau tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Yang bener dikain apa nih Gus? Oh duit. Oh siap. Nanti saya ide loh yang bisa jawab aja. Dari 1 sampai 100 yang bisa ngurutin angkat tangan. Bisa nggak? Mudah ya? Oke saya tanya, dari 1 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? Berapa? 9. Oke. Ada yang, nanti dulu, ada yang jawab 9. Apa saja? 9. Ini kan mudah, 1 sampai 100 itu kan mudah. Angka 9-nya ada berapa? 9. Apa aja? Ayo. 29. Berapa? Jadi berapa? Sing nyekel rasa sok pinter seneng dhuwur meneng iki kita ngajari adik-adik ini. Itu bukan mencari jawaban yang paling benar ini. Ini kita workshop agar teman-teman berproses. Berapa jawabannya? 11. Yang setuju 11 angkat tangan. Oke, yang setuju 9 gak ono. 11 apa? Oh ada yang punya jawaban beda? Hah? Wah, ono sing bengok 20 jare. Ditertawakan loh sampai 20. Ayo apa aja? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Berapa? Tepuk tangan buat teman kita yang di belakang yang kamu tadi tertawakan. 20 ditertawakan. Hati-hati loh menertawakan. Jangan-jangan kita yang bodoh. Nggih? Lah itu loh kita kadang-kadang apalagi kalau pakai sosial media. Di sini ada yang pakai TikTok. Ada yang sering komen sembarangan. Menertawakan, menganggap goblok banget ini, seterusnya. Jangan-jangan kita yang bodoh. Karena lebih baik kita merasa bodoh dan belajar daripada merasa pintar dan membodohkan orang lain. Itulah generasi muda yang sesungguhnya. Oh, karena yang jawab di belakang pokoknya ra pengen selfie we Mas yo. Oh, sing pengen selfie itu kok.
Dari satu kata, saya kasih satu pertanyaan lagi. Kalau bisa menjawab dengan oke, menarik, dikasih duit kalau Romo. Nah, menurut Romo menarik loh. Jadi gini, hati-hati dengan bahasa. Bahasa kadang-kadang kalau kita berbicara itu ada yang kita maksudkan dan ada yang orang tangkap. Kadang-kadang itu berbeda. Jangan membayangkan bahwa yang kita sampaikan selalu sama dengan yang ditangkap oleh orang lain. Hati-hati. Saya punya pertanyaan sederhana. Anda kalau setiap hari makan nasi, ya, beras yang dimasak itu namanya, kenapa dinamakan nasi? Kenapa? Manasi, dipanasi jadi namanya nasi gitu. Kalau diangeti jadi namanya angeti gitu. Wow. Ini pentingnya kita untuk berinterpretasi bahasa, karena kadang-kadang makna itu berbeda. Saya kasih jawabannya, nggak ada yang bisa menjawab. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Mulai paham gue juga. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Bisa bingung, mulai loading. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Boleh ya saya ngomong gitu, boleh? Salah nggak artinya gitu? Jadi dalam satu kalimat bisa ada makna yang berbeda, betul nggak? Hati-hati kalau kita dengerin kalimat orang, jangan-jangan maknanya tidak sesuai yang kita bayangkan loh. Di sini ada yang namanya Dina, istrinya. Oh, itulah sebabnya, karena istrinya Romo lapar, makanya makan nasi. Kenapa Dina makan nasi? Karena Dina lapar. Paham ya? Maksud saya paham ya? Oke. Jadi saya pengen mengatakan, ayo kita hidup lebih hati-hati. Jangan gampang menyalahkan, jangan gampang membodohkan orang lain, jangan merasa nonton judulnya sudah tahu isinya. Ngelihat judul YouTube sudah langsung komen sebelum nonton videonya. Nonton judul berita sudah menghujat sebelum ikut membacanya. Nah, anak muda jangan ikuti kebiasaan seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman muda ini lebih kritis seperti itu. Justru yang berbahaya teman-teman yang sudah tua. Karena menurut penelitian di Indonesia, hoax itu 70% disebarkan oleh generasi tua. Mungkin Anda bisa membuktikan di grup keluarga. Yang paling banyak bagi share berita-berita panas biasanya Pak D gitu. Saya simbah-simbah gitu ya. Tapi jangan disalahkan karena mereka lahir dari generasi yang berbeda. Mereka pengen membagi pengetahuan. Belum tahu kalau pengetahuan belum tentu benar. Di Indonesia itu 47% isi sosial media itu hoax. 27% isinya kebencian. Hampir 30% isinya sara. Yang baik cuman 3-4%. Nah, ini sebenarnya saya pengen mengatakan, saya bercerita ini karena teman-teman muda lah yang bisa membenarkan ini. Indonesia itu Islamnya mayoritas dan Islam mengajarkan adab. Dan saat ini sosial media Indonesia adalah yang paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Nah, itu harus kita benerin bareng-bareng dengan guyon, ketawa kayak gini, terus belajar satu sama lain. Anda mau pertanyaan lagi nggak yang bego-bego seperti itu tadi? Mau? Satu lagi deh pertanyaan. Apa ya? Lampu ini kalau hidup terus listriknya lebih banyak mana nyedotnya kalau hidup terus apa hidup nyala gitu? Hidup nyala ya. Oke. Sebenarnya hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup terus sama hidup mati ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala itu sama aja. Kalau hidup terus sama hidup mati itu ada bedanya.
Kenapa Anda kok langsung pikirannya hidup mati? Ini yang namanya indera. Saya pengaruhi kenapa tangan saya harus gini tadi. Hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Anda nggak mendengarkan kalimat saya, tapi melihat tangan saya. Hati-hati, hati-hati. Banyak cara menipu satu sama lain hanya dengan cara kecil seperti itu. Hidup nyala sama nyala terus, listriknya banyak mana? Saya udah tahu sekarang. Tadi teriaknya dengan penuh percaya diri. Hidup nyala. Hidup sama nyala ya sama aja. Tapi nggak masalah ya. Yang penting kita belajar terus. Yang namanya hidup itu harus melakukan kesalahan. Kalau enggak kita nggak akan belajar kebenaran. Kalau Anda mending anak kecil nyolong dikeplak tangannya daripada orang sudah tua nyolong di penjara. Karena anak kecil lagi belajar dikeplak sama orang tuanya, daripada dia tidak tahu menyolong itu salah, terus gede nyolong, malah masuk penjara. Artinya kalau anak Anda melakukan kesalahan, bersyukurlah, karena sudah dihabiskan kesalahannya di masa kecil sehingga dia bisa belajar. Sehingga kita salah-salah gini diketawain aja, jangan sampai kita tertipu berikutnya, kan gitu ya. Oke. Wah, aku akeh guyonan-guyonan pekok ngono iki pertanyaan ngono iki. Nanti aja kita nyanyi dulu. Nyanyi untuk teman-teman penderita cacat tuna asmara. Jomblo akut. Sandaran hati. Ini apa, sandaran hati itu bisa di lagu itu kalau Anda beli kasetnya kelihatan siapa yang saya maksud karena saya memberi huruf besar kepada kata-kata tertentu. Saya tak ngobrol, saya tak cerita. Apa namanya? Tahu ya lagu Sandaran Hati ya? Ini ngejak gelut Ini contoh sandaran hati. Saya pernah digarapi sandaran hati, dikerjain karena dia menginterpretasi sandaran hati dengan cara berbeda yang dan nggak salah. Gus, nyeneng kayak itu. Sandaran hati itu yang liriknya gini. Iki kok rame dewe tuh, ini anak pasar apa ya nang sebelah itu. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah, lagu ini keluar 6 tahun kemudian. Saya nggak pernah ngomong maksudnya apa, tapi 6 tahun kemudian mulai viral, mulai tahu bahwa ini bukan lagu cinta kepada manusia. Teringat, ku teringat, pada janji kita terikat, karena semua kelahiran mengandung janji. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku sholat, hanya sekejap aku hidup, tapi kulakukan sepenuh hati. Tapi ada yang menerjemahkan dengan cara yang berbeda. Ini yang menerjemahkan itu pengantin baru, Romo. Aku bingung kok iso pengantin baru. Karena kata dia begini, menikah itu butuh 2 hal yang paling penting, yaitu butuh surat dan butuh urat. Karena kalau surat tanpa urat enggak menarik, kalau cuma urat saja tanpa surat ya bukan pernikahan nanti jadinya, kan gitu. Butuh surat dan urat. Lagu Sandaran Hati itu ngomong tentang surat dan urat, Mas. Oke, piye. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Nah, itu surat, Gus. Karena hidup itu terikat surat nikah. Karena kamu itu terikat surat nikah. Terus yang uratnya, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, katanya gitu. Ya boleh, ya nggak salah, tapi ya banyak juga yang punya pengalaman seperti itu. Romo guyungene mesti akeh sing sambate ngono ki Gus. Kula hanya sekejap berdiri, kula lakukan sepenuh hati, dongane pripun Gus? Kok pribane pripun Romo? Ya nyanyi Sandaran Hati.